Ya, pertanyaan selanjutnya tentang apa pengertian dari tanah aluvial? Nah, nomor 15 ya. Jadi jenis tanah ini hafalan ya. Ini soal hafalan. Sebenarnya bukan hafalan pun kalau kalian paham ya bukan hafalan ya. Nah, ini adalah soal yang kalian tahu, yang sifatnya tahu ya. Kalau nggak tahu ya hafalin. Apa itu aluvial? Aluvial itu adalah tanah dari sungai ya. Diingat-ingat, aluvial itu adalah tanah sungai. Nah, endapan sungai ya, diingat ya, sungai aluvial. Nanti ada kipas aluvial, itu adalah endapan di sungai aluvial ya. Andosol, andosol itu adalah hasil dari gunung api. Nah, ini hasil dari gunung api, andosol. Lalu potsolik adalah tanah lempung. Kalau lempung berarti dia tidak subur. Organosol tanah gambut. Gambut organik, dia kata organik ya. Misalnya berarti banyak tanaman, hasil dari tanaman organik. Laterit tanah merah. Mana yang subur? Yang subur di ini juga. Nah, ini subur. Tanah merah tidak subur, lempung tidak subur. Yang subur itu adalah yang gembur, bukan lempung ya. Kalau lempung lawan katanya adalah gembur. Kenapa gambut tidak subur? Karena dia hasil organik yang tidak membusuk dengan sempurna, makanya dia tidak subur. Di Kalimantan itu tanahnya gambut, itu kurang subur ya. Yang subur itu sungai, gunung api. Banyak jenis tanah lain, tinggal kalian bisa searching di internet ya. Internet ada yang contohnya. Jenis tanah di Indonesia. Nah, ini jenis tanah bisa sama, namun penamaan bisa berbeda di Indonesia dengan di Amerika misalkan. Amerika dengan di Eropa. Nah, ini penamaan. Aluvial rata-rata sama. Aluvial itu dari bahasa luar, aluvial itu artinya sungai ya. Andosol juga sifatnya sama. Nah, kalian harus pahami yang penamaan di Indonesia aja ya. Kalian bisa lihat di internet ya, untuk yang semua nama-nama tanah. Nama-nama tanah ini tidak semuanya kalian harus tahu ya. Nah, Bapak juga nggak hafal juga semua nama tanah. Palingan yang sering keluar adalah andosol. Andosol itu tanah gunung, harus tahu. Aluvial, aluvial itu tanah sungai. Ini kalau harus tahu dua inilah minimal. Minimal kalian harus tahu dua ini. Organosol, kalian harus tahu organosol nih ya. Tanah gambut, harus tahu tanah gambut. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana cara melakukan mitigasi bencana alam di wilayah terpencil. Dalam mitigasi ada 4 siklus dalam mitigasi ya. 4 siklus mitigasi. Nah, ini siklus dalam mitigasi adalah pra bencana, situasi tidak terjadi bencana ya, pencegahan dan mitigasi. Mengenali lingkungan. Terus bagaimana tadi kalau di daerah terpencil? Mau di daerah terpencil kek, mau di daerah yang ramai, mau di daerah pulau, di gunung, di laut, di pantai, semua bencana bisa terjadi ya. Jadi tidak tergantung dia daerah terpencil maka akan terjadi bencananya lebih beresiko, enggak ya. Yang beresiko itu ketika tidak melakukan mitigasi secara siklusnya. Apa itu siklusnya? Tidak pencegahan dan mengenali. Nah, ini tahap pertama biru muda, yaitu mengenali. Di daerah terpencil
Apa bisa jadi resikonya ada sungai ya, berarti resiko bencananya sungai. Daerah terpencil di daerah tebing maka resikonya longsor. Di daerah pantai maka resikonya macam-macam ya. Abrasi, bisa tsunami, macam-macam. Di laut atau di gunung, di daratan, di Jakarta, di Bandung, di manapun, maka mempunyai resiko bencana. Nah, itu harus difahami pencegahan dan mengenali lingkungan. Nah, kesiapsiagaan artinya siap siaga berarti sudah kira-kira akan terjadi bencana. Nah, di Jakarta atau di daerah Jabodetabek hujan, nah ini sudah siap siaga nih. Siap siaganya apa? Longsor? Enggak lah, bukan longsor ya. Siap siaganya tsunami? Enggak ya. Siap siaganya ya banjir. Nah, sudah mengenal kira-kira akan terjadi. Nah, lalu tanggap darurat kejadian bencana dan hari-hari setelah terjadi bencana. Bisa jadi gempa bumi bencananya itu hanya 10 menit, 5 menit, atau 3 menit. Tapi tanggap daruratnya bisa seminggu, bisa sebulan. Ya, itu tanggap darurat. Itu masih kondisi tanggap darurat setelah bencana ya. Jadi tanggap darurat bukan berarti pas terjadi bencana. Tanggap darurat itu pas terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. Nah, tergantung bencananya bisa tanggap darurat bisa sebentar, bisa sebulan, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Kayak tsunami Aceh tanggap daruratnya lama ya. Kayak gempa di Sulawesi juga tanggap daruratnya lama. Nah, setelah itu adalah proses pemulihan. Pemulihan itu kalau tanggap daruratnya sudah selesai, kira-kira sudah aman, masyarakatnya sudah pada di rumah masing-masing, rumahnya sudah mulai dibetulin. Nah, pemulihan itu adalah membetulkan rumah. Ya. Lalu harus tetap kembali ke pencegahan, harus tetap kembali ke melihat situasi apa nih yang terjadi, mempersiapkan. Nah, ini siklusnya ya. Jadi pertanyaannya untuk nomor 16, pasca bencana ya kita lihat inventarisasi data kerusakan itu adalah proses tanggap darurat. Nah, jawabannya D ya. D itu 2, 4, 5, 2, 4, dan 5. Nomor 1 itu adalah tanggap darurat. Nomor 3, lokasi posko bencana. Nah, itu juga tanggap darurat. Terjadi banjir, maka bikin posko bencana, dapur umum, terus juga penampungan segala macam. Nah, yang pasca bencana adalah 2, 4, dan 5. Tadi yang ditanyakan oleh teman kalian, mitigasi bencana di wilayah terpencil. Nggak ada istilah terpencil ya. Adanya wilayah pegunungan, wilayah tebing, wilayah sungai, wilayah pantai, gitu. Wilayah dataran rendah, dataran tinggi. Perkotaan, kota juga ada di dataran rendah, ada dataran tinggi, beda-beda nanti kotanya ya. Kota juga ada di daerah pantai, ada di gunung. Kota ada di daerah pulau, ada di daerah benua. Jadi bisa macam-macam ya. Tidak melihat wilayah terpencil atau dia wilayah ramai. Tapi melihat kepada lokasinya ada di mana. Nomor 19, apa karakteristik salah satu bioma nomor 19? Ini seperti gampang ini nomor 19 ya. Karena sudah dijelaskan. Ada ciri-cirinya seperti ini. Ini bioma apaan? Hampir sepanjang tahun turun hujan, ya udah, biomanya bioma yang hujan. Jawabannya yang hutan hujan tropis. Wah, ini gampang ya. Intinya kalian harus baca-baca ulang lagi ya. Suhunya lembab, nah udah hujan, suhunya lembab. Suhu udara udah lembab dan udaranya tinggi. Jenis tanamannya beragam dan membentuk kanopi. Kanopi itu adalah tanaman-tanaman yang sangat tinggi sehingga kita menutupi melihat langit ya, menutup. Pohon-pohonnya sangat rindang. Nah, itu kanopi. Bapak ingin bahas tentang sabana dan stepa ya. Sabana itu adalah padang rumput, stepa juga padang rumput. Bedanya kalau stepa
biasa dalam soal diselingi dengan pohon-pohon. Nah, ada seperti itu. Namanya itu stepa. Dua-duanya padang rumput. Mana yang lebih kering? Yang lebih kering adalah stepa. Stepa lebih kering ya. Kalau sabana itu tetap kering juga. Kalau stepa lebih kering lagi. Stepa lebih mendekati ke gurun. Kalau sabana lebih mendekati daerah tropis yang kekurangan hujan. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini nomor 24 dianulir ya, karena tidak ada angkanya. Bagaimana cara menghitung beban ketergantungan? Beban ketergantungan, untuk menghitung beban ketergantungan atau istilahnya adalah dependensi rasio, adalah melihat seberapa banyak orang produktif menanggung orang yang masih tidak produktif, masih kecil. Nah, ini usia yang di bawah 15, nah ini masih usia anak-anak ya, ditambah usia yang sudah pensiun, nah dibagi usia yang produktif. Nah, tadi di tabel sudah ada 2000 tambah 1000, yang usia produktifnya 15 sama 45 dibagi 2 ada di tabel. Di tabel dibagi 2, ya udah digabungin aja ya. Digabungin aja 7000 tambah 5000. Nah, ini soalnya mudah ya. Kalau kalian tahu, kalau kalian tahu ya. Kalian paham. Kalau nggak tahu ya buka-buka lagi catatannya ya. Tinggal ditambahin doang. 3000 dibagi 12000 sama dengan seperempat atau 25 ya, 0,25 atau 25 juga boleh. Tinggal dikali 100. Jadi ini soal tipenya pengetahuan kalian, pengetahuan yang umum sifatnya ya. Nah, kalian buka-buka lagi bukunya. Nah, ini ada bagaimana cara membedakan unsur-unsur interpretasi. Jadi unsur-unsur interpretasi dalam sebuah foto udara ada 9 ya. Nah, ini sebutkan 5. Yang kalian pakai yang mana dalam interpretasi sebuah gambar? Nah, ini sebutin nih. Unsur interpretasi yang sebaiknya digunakan untuk menentukan wilayah di bawah ini adalah persawahan adalah apa? Bisa dikasih tahu ini wilayah sawah. Kira-kira kenapa dibilang sawah? Ya, jawabannya karena bentuknya ya. 2, 3, dan 4. Bentuknya, warnanya, dan juga situsnya. Teksturnya kelihatan sama semua ya. Nah, situsnya di persawahan. Bentuknya, kalau pola itu berkaitan dengan pola pemukiman ya. Pola pemukiman, ada yang memanjang, ada yang melingkar, ada yang menyebar, nah itu pola. Atau bisa juga tentang sungai. Sungai juga bisa unsur pola ya, pakai unsur pola. Kalau tekstur itu untuk daerah hutan hujan tropis, daerah hutan, daerah perkebunan, itu pakainya tekstur ya. Kalau yang lain, yang 3 ini yang paling penting, bentuk, warna, dan situs ya. Lalu pertanyaan selanjutnya nomor 33, bagaimana cara menghitung jarak seperti nomor 33? Ya, setelah Bapak lihat ternyata ini soalnya salah angka ya. Soalnya salah angka. Yang kalau dipakai angka yang dari soal, hasilnya jadinya tidak ketemu. Yang benar 25.000 jiwa di kota A, dan di kota B nya itu 1000 jiwa. Nah, itu baru ntar ketemu jawabannya ya. Jawabannya adalah yang C. Kalian tahu rumusnya lah ya. Rumusnya itu adalah seperti di internet ya. Kalian bisa lihat lagi. Karena ini sifatnya soal hitungan yang
kalian tinggal masukin angka-angkanya aja. Ya, jarak dibagi 1 ditambah penduduk besar dibagi penduduk yang kecil. Jadi di soal jaraknya adalah 6 km dibagi 1 ditambah akar dari penduduk yang besar 25.000, penduduk yang kecilnya 1.000. Tapi karena ini salah soal, maka itu tidak bisa dihitung. Nah, ini 25 dibagi 1.000, 25.000 di akar 25 ya. Nah, 1 ditambah 1 ditambah akar 25. 6 dibagi, ini 5 tambah 1 hasilnya 6 dengan 1 km. Dari mana? Dari yang penduduknya sedikit ya. Jadi jawabannya adalah yang jawabannya yang C ya, 1 km dari penduduk sedikit. Tapi penduduk sedikitnya ini salah angka, harusnya 1.000. Nah, ini apa teori inti ganda pada nomor 35? Jadi dalam sebuah wilayah perkotaan pasti ada namanya sebuah inti dari kota tersebut. Nah, intinya itu bisa banyak hal, apakah dia pusat keramaian, apakah pusat kegiatan, apakah dia pusat pemukiman. Nah, maka disebutnya lah inti ganda karena dia sifatnya menyebar gitu ya. Ada yang sifatnya konsentris, dia melingkar ya. Jadi sifatnya melingkar. Ada yang sektoral lah hasil seperti konsentris tapi agak berubah sedikit, dimodifikasi sedikit. Nah, ini teori inti ganda. Intinya dalam sebuah kota pasti ada daerah pusat perkantoran ya. Pasti ada pusat perkantoran, pusat kegiatan. Nomor 2 adalah pasti ada daerah peralihan ya, industri ringan. Nomor 3, 4, dan 5. Nah, 3, 4, 5 adalah pemukiman kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Jadi kalau nomor 1 jawabannya adalah pusat kegiatan, nomor 5 adalah pemukiman kelas atas. Baik itu dalam teori inti ganda ataupun teori konsentris ataupun teori sektoral. Pasti urutannya seperti itu. Bagaimana dengan Jakarta? Jakarta urutannya masuk ke teori yang mana? Jakarta bisa jadi termasuk ke sektoral, bisa inti ganda, bisa jadi konsentris, bisa, nanti tergantung dari persepsinya aja ya. Jakarta sendiri terdiri dari 5 kota ya, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jadi 5 kota itu tergabung dalam satu provinsi DKI Jakarta. Jakarta Pusat dia teori apa? Nah, itu ini hanya teori, sebuah teori tentang wilayah perkotaan. Nah, intinya bisa jadi dia tidak terkait ketiga teori ini ya. Bisa jadi tidak terkait ketiga teori ini. Intinya walaupun dia terkait sama teori ini atau tidak terkait, pasti ada pusat kegiatan. Di Jakarta Selatan pasti ada daerah pusat kegiatan perkantoran. Jakarta Utara pasti ada kelas menengah, kelas atas. Jakarta Timur pasti ada pusat perkantoran, ada peralihan, kelas bawah, kelas atas, kelas menengah. Ya, sama semua perkota ya, kota Jakarta, kota Bandung, atau kota Medan, kota di luar negeri pun, di Singapura, di Moskow, semuanya sama. Pasti ada perkantoran, pasti ada kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah. Tinggal kalian urutan aja. Nah, lalu pertanyaan lagi. Tempat sentral menunjukkan hierarki kedinamisan optimum berapa? Nah, ini adalah
Dalam teori wilayah, ini teori wilayah ya, nanti ada teori tentang kota, wilayah kota, ada pola pemukiman desa, ada teori wilayah. Sebuah wilayah dia mempengaruhi, pasti berpengaruh kepada wilayah lain ya. Wilayah Sumur Batu pasti berpengaruh ke wilayah di tetangganya, baik itu Serdang, baik itu Cepaka Baru. Begitupun Kemayoran pasti pengaruhnya ke wilayah Senen, wilayah Cepaka Putih, wilayah ke Sunter. Nah itu pasti ada pengaruhnya. Nah pengaruhnya seberapa pengaruh? Ya pengaruhnya dikategorikan 3, 4, dan 7. Kenapa cuma 3, 4, dan 7? Ya karena oleh si pembuat teori ya begini cuman ya. Bentuknya heksagonal, bentuk segi 6. Kenapa bentuk segi 6? Karena segi 6 itu representatif, dia bentuknya 6 dan juga penuh. Lain dengan segi 4 ya. Lagi segi 4 dia tidak penuh jadinya. Kalau digambarkan sebuah misalkan mau digambarkan segi 4, pasti harus ada 4 wilayah di sekitarnya. Karena segi 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini tidak tercover gitu ya. Kalau segi 6 dia tercover semua ya. Bagaimana segi 5? Segi 5 juga tidak tercover nanti. Ada wilayah yang tidak tercover. Kalaupun tercover jadinya segi 5 tapi yang tercovernya jadi lebih dari 5. Segi 4 juga bisa tercover tuh. Bisa tercover juga. Ini inti ya, pusatnya sini. Tapi dia tercovernya segi 4 tapi tercover jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 8. Padahal dia segi 4 ya. Nah, segi 6, dia segi 6 dan tercovernya 6 juga. Pas. Seperti sarang lebah ya. Nah, ini adalah dalam teorinya. Nggak ditanya teorinya siapa, ntar kalau ditanya lagi ntar hafalan ya. Intinya nanti kalau dia wilayah tersebut berpengaruh hanya sepertiga wilayah di tetangganya, maka dia optimum 3. Kalau dia berpengaruh setengah wilayah tetangganya setengahnya pasti ke wilayah pusat. Nah, setengahnya lagi ke wilayah lain. Nah itu maka dia kategorinya 4. Kalau dia seluruh wilayah tetangganya pasti masuk ke wilayah pusat, maka wilayah pusat tersebut dikatakan optimum 7. Gitu. Kalian baca-baca lagi. Intinya 3 itu adalah pasar, 4 itu dia wilayahnya sebagai pusat transportasi, kalau 7 dia sebagai pusat administrasi. Jadi jawabannya adalah yang kategori 3 karena dia sepertiga. Kalau dia gambarnya setengah maka kategori 4. Kalau gambarnya 1 maka dia kategori 7. 3 berarti jawabnya pasar, yang D ya, jawabannya D. Oke, sekian aja pembahasan Bapak kali ini. Videonya sudah terlalu panjang. Semoga kalian bisa mandiri dalam belajar, bisa ada semangat belajar walaupun di rumah. Kalian harus punya kemandirian, tanggung jawab, dan juga kemauan, motivasi dari diri sendiri untuk terus belajar. Kalau ada yang ingin ditanya di Japri boleh, di grup boleh ya. Sekian aja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.